A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia nikmat yang telah terlimpahkan kepada kita semua, di antaranya nikmat sehat dan kesempatan, dan yang paling utama nikmat iman dan Islam. Dan nikmatnya kita masih bisa berselawat kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam tidak lupa kita sanjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Halo sahabat YouTube yang setia, semoga hidupnya selalu penuh dengan barokah dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pada kesempatan ini saya ingin membabarkan peristiwa-peristiwa pilihan bupati periode ketiga. Sebelumnya saya mengajak dulu melihat situasi pada periode pertama. Untuk periode pertama, semua petunjuk itu saya sebarkan kepada semua teman-teman yang saya punya nomor HP-nya pada waktu itu ya. Waktu itu belum ada WA, masih SMS begitu. Sedangkan untuk periode kedua, semua petunjuk hanya saya beritahukan kepada Jonci, karena mengingat pada periode pertama banyak yang pandai memutar balik kata sehingga mendapat kepercayaan dan simpati dari HBA. Jadi mereka bisa memutar balik kata seolah-olah mereka mendapatkan petunjuk sehingga bisa menarik simpatisan dari HBA pada waktu itu. Dan semua keadaan ini saya ceritakan semua kepada Jonci dengan menemui Jonci di ruang kerjanya yang pada waktu itu masih menjabat sebagai wakil ketua DPR. Saya bilang kepada Jonci bahwa saya tidak akan menyebarkan petunjuk ini kepada siapapun, ya. Saya hanya memberikan petunjuk ini kepada Jonci, dan juga saya bilang sama Jonci kalau saya akan mengatakan seadanya. Kalau jelek saya bilang jelek, dan kalau bagus saya bilang bagus. Cerita ini diawali setelah Pak Saril diangkat sebagai bupati sementara, dan seperti biasanya saya SMS dulu sama Jonci ya, bertanya, Assalamualaikum Jonci, bagaimana, apa masih terus mencalonkan diri sebagai Bupati Palawang? Terus ada balasannya, pasti, insya Allah, amin, katanya gitu ya, katanya ya. Terus saya jawab lagi, ya harus dong, malu dengan nama-nama kerennya, ya punya nama-nama keren kalau sampai patah semangat kan gitu. Di sini dalam setiap SMS kami tidak menggunakan nama asli, tetapi kami selalu menggunakan nama-nama keren ya, begitu ya. Dia punya nama keren, saya juga punya gitu. Tapi itu untuk SMS saja ya, kalau untuk ini enggak. Untuk SMS ya kami menggunakan nama keren, tapi kalau untuk telepon enggak. Kita kan punya rantap juga ya, punya sopan santun, kan tidak enak didengar oleh orang-orang, karena saya sering telepon pada waktu itu dia sedang di Palembang lagi punya acara kan gitu. Sering kalau dulu telepon dia, bahkan udah tahu dia suara saya itu udah tahu, sini suara udah tahu. Berikut saya mulai ya, kemudian berikutnya saya mulai mencari petunjuk tentang pendamping Jonci kan begitu. Saya kan mau ini melihat pendamping Jonci itu bagaimana, pendamping Jonci ini kan agak susah kan gitu kan, nah sehingga saya mendapatkan gambaran bahwa pendamping Jonci itu nantinya ini orang tua, bukan orang tua tapi masih muda dan memiliki semangat yang tinggi, atau lebih mantapnya yang punya potensi yang tinggi. Tapi saya belum kenal dia kan gitu kan, sampai sekarang pun belum kenal dia, saya belum pernah lihatnya bagaimana bentuknya ya.
Dan ini saya kirim pesan kepada SMS kepada Jonci tentang ciri-ciri pendampingnya nanti kan. Pendampingnya itu bukan orang tua tapi masih muda, masih punya darah muda kan gitu kan. Sebab waktu saya diberikan gambaran itu pendamping Jonci itu memiliki darah muda yang menggebu-gebu seperti Simon begitu ya, gambarannya seperti itu ya. Dan dia semangatnya menggebu. Nah, setelah masa kampanye, saya tidak lagi mengirim pesan atau telepon Jonci, saya tidak lagi memberikan petunjuk apa-apa dengan Jonci, karena saya kan ini memang sengaja kan gitu kan. Tapi pada suatu hari, pada waktu Jonci kondangan di pesta pernikahan di Nanjungan, pada waktu itu guru-guru semuanya datang ke pesta, tapi mereka di panggung, saya enggak di balai ya, saya nggak di balai kan. Nah, pada waktu itu pas saya duduk sendirian, Jonci itu ini datang mau menuju ke panggung, langsung saya hampiri mau menjabat tangannya kan, tapi Jonci langsung memeluk saya. Nah, kesempatan itu saya bisikkan di telinganya gitu kan, tenang saja, saya bilang gitu. Terus saya bilang lagi tenang saja kan gitu kan. Sebab dalam bahasa gaib itu nggak pernah panjang-panjang, dia kalau dia bilang kan nggak mobil tubuh itu nggak panjang lebar, dia cukup 1-2 kata langsung pergi kan gitu. Dalam sistem ini gaib itu ya. Mengapa saya ini tidak memberikan petunjuk kepada Jonci kan? Menurut saya ingin supaya Jonci itu dia bisa membuahkan ide-idenya. Jadi kan saya itu kan dia untuk bisa membuat ide-ide, mempertajam ide-ide yang bisa, pokoknya dia nanti punya ya strategi kan gitu kan. Jadi maksudnya itu mentalnya tuh ya, untuk menempa mentalnya tuh untuk lebih tinggi lagi kan gitu ya. Mungkin Jonci heran mengapa saya kok tidak memberi petunjuk kan gitu kan. Pokoknya pada periode 3 saya biarkan dia jalan sendiri kan. Saya nggak melihat banyak petunjuk yang saya dapatkan, tapi saya nggak berikan sama dia kan. Tapi kalau dia mau berpikir ya, waktu periode kedua kan sudah saya bilang kan, Jaya Kumpir sudah ada yang nyusulnya kan gitu kan, seorang wali pilih tanding, saya bilang gitu kan. Jadi kalau sudah disusul kan pasti kan dibalik kan gitu kan. Jadi mengapa saya tidak memberikan petunjuk pada dia? Ya itulah ceritanya. Kalau dia ngerti kan begitu. Saya kan sudah disusul dan sekarang sudah di rumah dia, di rumah gitu. Kan tenang-tenang saja pada periode ketiga, walaupun sudah saya ini tahu semua isi hati Jonci itu, saya prinsip-prinsipnya tahu semua, saya kan ada gambarannya kan. Tapi nggak mau saya bicarakan sebab agak kurang bagus karena ini maksud saya itu bukan bagus niatnya, bukan, tapi maksud itu dia kan sebagai seorang yang ini berjiwa pengen itu kan nggak boleh seperti itu semestinya dia bilang gitu. Tapi ya biasalah, namanya juga dalam harap-harap cemas ya, begitulah ya, begitulah. Tapi yang penting bagi saya minta sudah tidak ditanggung Jonci di rumahnya gitu kan. Waktu periode kedua saya juga sudah melihat di rumahnya, saya tidak ada di rumah yang melihat dengan jelas saya kan. Nah, setelah Jonci itu dilantik sebagai Bupati Pahlawan gitu kan, dan segala teknisi dalam pemerintahannya saya lihat sudah lancar kan gitu ya. Jadi, nah saya berzikir lagi ya, saya ini batin saya mengarah kepada meminta tunjuk tentang kakinya itu ya, maksudnya itu untuk lebih jelas bagaimana keadaan kaki itu, karena kalau untuk ini sudah sukses itu bagaimana gambarannya kan gitu. Masalahnya kalau sebelum Jonci itu dilantiknya di periode kedua, pokoknya pada periode kedua ya, ini pada periode 1, pada periode kedua, kaki ini kalau ketemu saya bentuknya kurus krempeng, berjalannya
ya. Ya kayak orang tua di desa-desa jalannya kayak gitu kan, ini kan, dan tidak ada senyumnya kan gitu. Ngomong satu dua kita pergi, sudah ngomong satu dua kita pergi, enggak banyak-banyak. Dan saya melihat ya gambaran dia itu kalau ketemu pasti biasanya di pondok sendirian, di kebun sendirian, di tengah hutan sendirian, di jalan sendirian, bahkan pernah dia itu menasib sampai pingsan pas ketemu sama saya, pas bersama sama saya langsung pingsan. Itu pada periode pertama itu, pada waktu itu Jonci itu mengirim SMS yang kasar kepada saya itu ya. Dua malam setelah saya ini apa namanya mendapat gambaran itu, bertemu dengan dia, salaman, dia langsung pingsan. Saya nangis lihatnya. Ayo kek, bangun kek, saya bilang gitu. Saya juga nangis melihatnya, kasihan kan gitu kan. Nah ini setelah Jonci itu dilantik, saya ketemu lagi sama dia. Dia kan pas waktu sedang berjalan, pas waktu saya ada di pinggir jalan, saya melihat dia dan dia melihat saya, dia langsung menghampiri saya. Ini sambil ketawa, tapi ketawanya bukan ketawa kayak kita ya, ketawanya nggak ngakak tuh enggak, tapi bukan senyum ya, dia ketawa. Kalau ketawa kan bersuara kan gitu, nah senyum kan nggak bersuara kan. Nah dia sudah ketawa pas ketemu dengan saya kan gitu kan, dan ini badannya udah gemuk, ini kan beda karena kalau dulunya tuh kurus tempel, sekarang ini bentuknya udah gemuk kan gitu kan. Terus dia bukan sendirian tapi rombongan kan gitu kan. Biasanya kalau selama ini selalu kalau dia mendatangi saya itu kan sendirian kan, ini rombongan kan gitu kan. Terus saya tanya gitu kan, kakek mau kemana kek? Tapi kelihatannya masih kembali muda kan gitu. Kalau tadi kakeknya itu kan umur 65an, pas ketemu ini umurnya seperti umur 45-50 tahun kan gitu. Dia masih mudanya itu ya. Terus saya tanya kek, ini mau kemana kek? Katanya mau ke tempatnya Jonci di dusun sawah karena ada hajatan di sana katanya kan. Nah pas besoknya itu di dusun sawah itu Jonci mau datang ke dusun sawah karena ada di sana itu ada pesta daripada keluarganya, saya nggak tahu kan. Pokoknya ada keluarga yang besar dan datang, tapi kakek itu datang juga. Dan setelah berjabat tangan dia pergi kan, saya langsung berpikir, saya juga ini langsung saya berpikir kembali muda ya, dan juga bergairah, berketawa. Jadi saya merasa bangga juga ya, bangga kan kita bisa membahagiakan orang, ada rasa bangga ya. Jadi begitulah ceritanya ya. Ini maksud saya itu untuk menggambarkan, saya menggambarkan bagaimana cara-cara yang menghargai itu ya, dalam waktu dia bisa berubah. Cara-caranya itu ya menyampaikan enggak banyak, setelah waktu udah pergi waktu. Itulah ceritanya untuk periode ketiga. Jadi memang saya kan sudah di rumahnya Jonci dan tidak ada gangguan lagi kan. Itulah ceritanya untuk periode ketiga. Nanti tunggu saya, jangan lupa ya untuk periode keempatnya. Insya Allah kami juga akan terus ya memantau periode keempat, sebab saya nggak bisa tidak karena mereka selalu ya, saya nggak mau mereka sudah datang ya, oke kan, kasihan juga kan ya. Kami 3 serangkai, satu pusat komando gaib ini dari langit ya, tapi perempuan ya, banyak perempuannya gitu. Kalau penguasa gaib itu ya dari bumi ini ya kan. Kemudian kalau penguasa Pulau Jawa itu waliullah semua. Dan dari 3 serangkaian ini nanti ada yang lagi yang satu, saya heran juga kok bisa diikutan gitu ya.
Tapi dia kalau nggak terpaksa nggak, yang satu ini kalau nggak terpaksa benar nggak ikut-ikutan dia. Nah nanti PDT keempat insya Allah, karena sekarang ini saya belum fokus ke sana, jadi saya dari batin saya itu saya tutup dulu, kan saya nggak mau, jangan dulu deh, saya belum siap karena saya masih ini ya, apa namanya, batin saya belum siap sekarang ini kan gitu ya. Insya Allah nanti kalau udah siap ya, saya akan buka batin saya kan gitu, untuk mereka itu mau kontak batin dengan kita. Sebab untuk sekarang ini saya belum ya. Jadi bukannya apa namanya, kadang ada kondisi batin saya belum memungkinkan untuk ke arah sana, jadi saya tutup dulu. Makanya mereka belum memberikan apa-apa, dan saya belum ini ya, belum memastikan asal dukung siapa, bisa belum memastikan ya, karena nanti ada dari mereka lah nanti. Sebab kalau saya dukung ini dia bilang enggak, jadi kan cuma saja. Jadi saya nggak bisa memastikan saya mendukung siapa sebelum menunggu keputusan dari mereka. Saya harus mendukung siapa, saya belum. Jadi untuk sementara saya belum bisa lagi pula, saya belum tahu siapa calon bupati yang akan datang, belum tahu ya, isu-isunya saja, kabar-kabar burung saja saya belum tahu siapa dan belum tentu juga mereka mau didukung. Nanti kita mau dukung